kebayang nggak punya bisnis yang ibaratnya mesin pencetak uang? Laba di kuartal pertama tahun 2026 ini baru aja meledak. Angkanya fantastis banget berkat permintaan pasar yang lagi kuat-kuatnya. Wah, mimpi indah banget kan buat investor? Tapi tunggu dulu, ada satu rahasia besar di balik angka-angka cantik ini. Di waktu yang bersamaan, perusahaan ini ternyata lagi duduk santai di atas gulung utang bank yang nilainya nyaris tembus 1 miliar dolar AS. Ya, 1 miliar. Semua dana ini dipertaruhkan habis-habisan demi membangun sebuah kerajaan aluminium raksasa dari nol. Nah, di analisis kita kali ini, kita bakal membedah tuntas salah satu pertaruhan hilirisasi paling berisiko, paling mahal, tapi juga paling menebarkan di Indonesia. Kira-kira apa artinya semua ini buat portofolio investasi Anda? Yuk kita mulai. Hari ini kita mau buka-bukaan soal buku besar PT Alam Triminerals Indonesia Tbk, atau yang mungkin lebih akrab di telinga kita dengan kode sahamnya ADMR. Perusahaan ini sekarang ibarat punya dua wajah yang beda banget. Di satu sisi, fondasi utama mereka adalah tambang batu bara yang super kokoh dan pastinya sangat menguntungkan. Tapi kalau kita gali lebih dalam lagi, ekskavator raksasa mereka nggak cuma lagi ngeruk batu bara hitam. Cash yang melimpah ruah itu lagi dipompa gila-gilaan buat mendanai transformasi yang luar biasa masif. Kita bakal lihat langkah demi langkah gimana ADMR ini lagi berusaha keras berubah haluan dari sekedar pemain tambang tradisional menjadi raksasa hilirisasi logam. Dan pastinya kita bakal timbang-timbang risiko versus potensi keuntungan mereka di masa depan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, sapi perah batu bara. Kita mulai dari kabar baiknya dulu nih, yaitu mesin finansial utama ADMR. Laba bersih yang diatribusikan ke pemilik entitas induk berhasil nyentuh angka 87,70 juta dolar AS. Dan ini cuma di kuartal pertama tahun 2026 aja loh. Angka segede ini nggak jatuh dari langit. Pemicu utamanya adalah lonjakan pendapatan usaha yang meroket tajam sampai 33,7%, nyentuh lebih dari 267 juta dolar. Yang perlu Anda catat sebagai investor, pendapatan ini didorong kuat sama tingginya permintaan batu bara metalurgi, yang mana ini tuh krusial banget buat industri baja global. Jadi di tengah naik turunnya ekonomi dunia, produk mereka tetap jadi primadona. Permintaannya bahkan dari ekosistem grup mereka sendiri melonjak drastis. Bisnis inti inilah yang sekarang jadi sapi perah mereka, menyuplai energi finansial yang super penting buat jaga napas perusahaan selama fase ekspansi besar-besaran ini. Nah, yang bikin geleng-geleng kepala dari performa operasional mereka tuh efisiensinya. Kalau kita kesampingin dulu pos-pos non-inti di laporan laba rugi kayak selisih kurs, mata uang, atau penghasilan keuangan lainnya, kita bakal lihat laba usaha inti mereka melompat jauh banget. Dari 71,83 juta dolar di Q1 2025 melesat jadi 110,82 juta dolar di Q1 2026. Ini lonjakan sebesar 54,2% dari tahun ke tahun. Sebagai investor retail, ini persis indikator yang selalu kita cari. Beban operasional emang naik, tapi manajemen berhasil ngerem biayanya supaya nggak naik secepat pendapatannya. Di dunia finansial, ini yang kita sebut dengan operating leverage yang fantastis. Intinya, setiap tambahan $1 yang masuk bisa nyetak persentase laba yang jauh lebih gede ke lini bawah karena biayanya benar-benar dijaga super disiplin. Lanjut ke bagian kedua. Smelter sang pembakar kas bernilai miliaran dolar. Sekarang coba kita jejerin dua sisi bisnis perusahaan ini. Ini benar-benar kayak dua dunia yang bertolak belakang di dalam satu rumah. Di sisi pertama, kita punya bisnis tambang batu bara metalurgi yang udah matang, mapan, dan secara konsisten ngasilin arus kas operasi alias CFO yang kuat banget di angka 46,58 juta dolar dengan margin keuntungan yang makin tebal. Tapi di sisi lainnya, kita punya proyek smelter aluminium raksasa di Kalimantan Industrial Park Indonesia. Proyek ini statusnya masih murni prapendapatan. Belum ada 1 gram aluminium pun yang berhasil diproduksi apalagi dijual. Tapi di saat yang sama, proyek ini dengan sangat agresifnya belanja modal atau capex sampai 152,46 juta dolar cuma di kuartal 1 ini aja. Dan wajar, mereka nyatet rugi bersih lebih dari 8 juta dolar. Benar-benar sebuah keseimbangan finansial yang jujur aja cukup menegangkan. Bukti dari ketegangan ini makin kelihatan jelas kalau kita bedah laporan arus kasnya. Tadi kan sapi perah batu baranya berhasil ngasilin kas bersih operasional sebesar 46,58 juta dolar. Kas seger yang sehat banget dong. Tapi pas kita cek arus kas keluar untuk belanja modalnya, angkanya tembus 152,46 juta dolar. Jelas banget, pengeluaran modal raksasa ini jauh ngelewatin kas yang bisa dihasilin dari jualan batu bara sehari-hari. Imbasnya, free cash flow atau arus kas bebas ADMR langsung nyungsep ke teritori negatif yang dalam banget, minus 105,88 juta dolar. Tapi tunggu dulu, arus kas bebas negatif sedalam ini bukan berarti perusahaannya lagi mau bangkrut secara operasional ya. Ini tandanya mereka lagi ngelakuin ekspansi hiper.
Kasnya sengaja dibakar habis-habisan hari ini buat disulap jadi aset strategis di masa depan. Masuk ke bagian 3. Mari kita audit neraca keuangannya. Dengan arus kas bebas yang negatif sedalam itu, Anda mungkin mikir, loh, terus kenapa di laporan laba rugi di permukaan, angkanya masih kelihatan cantik dan untung gede? Jawabannya ngumpet di angka yang fantastis ini, 1,43 miliar dolar. Ini tuh nilai dari pos aset dalam pembangunan milik ADMR. Gila kan? Proyek satu smelter ini membesar begitu cepatnya, sampai sekarang udah makan porsi lebih dari 53% dari total aset konsolidasi mereka yang nilainya 3,20 miliar dolar. Coba resapi sebentar faktanya. Lebih dari separuh aset perusahaan bernilai triliunan rupiah ini nyangkut di sebuah proyek fisik yang belum mampu ngasilin pengembalian sepeser pun. Kita ini secara harfiah lagi nonton langsung gimana sebuah perusahaan tambang bermutasi jadi perusahaan hilirisasi secara real time. Nah, rahasia kenapa laba bersihnya tetap tinggi itu ada di satu trik akuntansi yang sah tapi super krusial buat kita pahami sebagai investor retail. Namanya bunga yang dikapitalisasi. Gampangnya gini, biaya dari bunga utang bank buat ngebangun proyek itu nggak langsung dipotong sebagai beban yang ngurangin laba hari ini. Alih-alih gitu, biaya bunganya malah ditambahin ke nilai aset bangunan yang lagi dikerjain. Selama Q1 2026, ADMR punya beban bunga pinjaman sebesar 14,82 juta dolar yang dikapitalisasi. Coba deh bayangin kalau beban bunga segede itu dibiarin langsung ngehantam laporan laba rugi. Laba fantastis dari batu bara tadi pasti langsung kelihatan mengkerut. Jadi, bunganya itu secara efektif diparkir dulu di neraca buat nunda dampak finansialnya ke masa depan. Terus, kalau kita bongkar, apa sih sebenarnya isi dari aset 1,43 miliar dolar ini secara wujud fisiknya? Sebagian besarnya, yaitu sekitar 1,19 miliar dolar, terserap ke konstruksi berat, pendirian pabrik, dan infrastruktur fisik dasar yang progres pembangunannya bervariasi dari 1% sampai yang udah 99%. Sisanya, sekitar 236,35 juta dolar, itu wujudnya mesin, peralatan operasional spesifik, dan kendaraan. Dan ada satu hal yang benar-benar harus kita garis bawahi di sini, uang buat beli semen, masang baja, dan beli mesin-mesin canggih ini nggak murni dari kantong keuntungan batubara perusahaan. Ekspansi gila-gilaan ini sangat amat bergantung pada suntikan utang bank sindikasi. Utang bank ini sekarang udah bengkak secara eksponensial nyaris nyentuh angka 1 miliar dolar. Tepatnya 959,61 juta dolar di akhir Q1 2026. Ini lonjakan yang tajam banget kalau dibandingin sama saldo sebelumnya di angka 713 juta dolar. Sekali lagi ya, utang segede gaban ini bukan dipakai buat operasional tambang harian ya emang udah cuan. Kewajiban masif ini ditarik full 100% buat modalin mesin pertumbuhan aluminium masa depan. Nah, waktu sebuah perusahaan narik utang sindikasi sebesar ini, otomatis bakal muncul resiko sistemik kalau sampai jadwal pembangunannya ngaret. Kenapa? Karena argo bunga bakal terus jalan, sementara kas dari proyeknya belum ada. Masuk ke bagian 4, risiko likuiditas dan tenggat waktu yang berjalan. Ini dia bagian analisis yang paling bikin jantungan, ancaman solvabilitas yang sesungguhnya mengintai para investor. Di depan mata ADMR ada sebuah gunung utang raksasa yang menanti buat didaki. Di tahun 2026 ini, mereka sih masih bisa napas lega. Cicilan pokoknya cuma sekitar 37,98 juta dolar, angka yang bisa ditutup gampang pakai duit jualan batu bara. Tapi coba kita cermati eskalasinya di tahun-tahun berikutnya. Beban pembayarannya langsung terbang ke nyaris 148 juta dolar di 2027, meroket lagi jadi lebih dari 186 juta di 2028, dan tembus angka 200 juta dolar di 2029. Tekanan buat ngeluarin kas ini bakal berlipat ganda secara eksponensial cuma dalam waktu 3-4 tahun ke depan. Kalau kita tumpuk timeline penyelesaian konstruksi smelter bareng sama jatuh tempo utang tadi, kita bakal lihat ini tuh murni pacuan balap tingkat tinggi. Perusahaan estimasi mesin dan perakitan selesai antara Oktober 2026 sampai Desember 2027. Sementara itu, infrastruktur bangunannya rampung bertahap dari April 2026 sampai akhir 2028. Ini benar-benar balapan melawan waktu. Kalau smelter ini bisa mulai operasi komersial dan cetak uang di awal 2027, kas dari aluminium bisa dipakai buat bayar cicilan utang raksasa di 2027 dan seterusnya. Tapi bayangin kalau penyelesaian mesin atau bangunan yang ngaret sedikit aja, perusahaan bakal dihadapin sama tagihan ratusan juta dolar dari bank. Persis di saat pabriknya belum menghasilin kas segar sepeser pun. Realitas yang lumayan bikin deg-degan ini langsung bawa kita ke pertanyaan gimana pasar menilai harga sahamnya. Di level harga sekitar Rp1.850 per lembar saham, kapitalisasi pasar ADMR udah nembus angka fantastis sekitar 75,63 triliun rupiah.
Anda sebagai investor retail wajib sadar, pasar saham itu selalu melihat ke masa depan. Pasar udah nggak lagi nilai ADMR murni sekedar sebagai perusahaan penambang batu bara. Harga setinggi ini merepresentasikan sebuah ekspektasi besar. Para pelaku pasar udah masukin premi kesuksesan ke dalam valuasinya. Artinya, mereka berasumsi transisi hilirisasi ini 100% bakal jalan mulus tepat waktu. Dengan kata lain, valuasi ini nuntut eksekusi manajerial dan operasional yang benar-benar sempurna, nyaris tanpa ada ruang toleransi buat kesalahan teknis atau penundaan konstruksi. Terus, sebagai investor yang rasional, skenario jangka panjang apa aja yang sesungguhnya ada di depan mata? Kita harus benar-benar nimbang resiko dan imbal hasilnya. Resiko krusial pertama itu ancaman eksternal. Gimana kalau harga komoditas batu bara metalurgi tiba-tiba anjlok tajam sebelum smelternya jadi? Sapi perahu utama mereka bisa kering tepat pas tagihan bank lagi mekar-mekarnya. Resiko kedua itu operasional. Penundaan penyelesaian smelter bisa memicu tekanan likuiditas yang parah banget. Di skenario terburuk, ini bisa memaksa perusahaan buat ngeluarin saham baru lewat aksi korporasi seperti rights issue buat nutup utang. Tapi, di balik resiko ngeri itu, imbalannya juga luar biasa masif loh. Kalau ADMR sukses berekspansi dan smelternya nyala tepat waktu, mereka nggak bakal pusing lagi mikirin fluktuasi harga batu bara. Smelter ini diproyeksikan bisa nyumbang laba bersih tambahan di atas $500 juta per tahun. Ini jelas bakal ngebawa fundamental dan valuasi perusahaan ke liga yang sepenuhnya berbeda di tingkat global. Pada akhirnya, setelah kita bedah habis-habisan porsi aset yang bengkak dramatis, ngebongkar strategi kapitalisasi bunga yang lagi ngelindungin laba bersih mereka, dan ngelihat ngerinya grafik utang eksponensial di masa depan, analisis fundamental kita hari ini mengerucut kuat ke satu pertanyaan yang sangat provokatif. Bisakah smelter aluminium raksasa ini selesai dibangun secara sempurna dan mulai memompa miliaran dolar kas segar tepat sebelum gunung utang itu benar-benar jatuh tempo dan mencekik likuiditas perusahaan? Ini bukan lagi sekedar soal fundamental tambang masa lalu. Ini adalah pertaruhan tingkat tinggi antara berhasil mematikan resiko solvabilitas hari esok atau sukses memanen imbal hasil manis dari visi hilirisasi logam raksasa Indonesia. Yah, angka, proyeksi, dan analisis yang kita bedah panjang lebar hari ini emang ngasih gambaran bisnis yang super memikat. Tapi sebagai penutup analisis kita, saya mau tegasin lagi kalau bedah dokumen ini sama sekali bukan saran keuangan profesional atau rekomendasi buat beli, menahan, apalagi menjual saham terkait. Semua informasi dari sumber yang kita bahas murni disajikan untuk tujuan analisis strategis dan edukasi buat Anda. Keputusan akhir soal investasi mutlak ada di tangan Anda sendiri dan harus selalu mempertimbangkan profil serta toleransi resiko finansial Anda masing-masing. Terima kasih banyak udah luangin waktu gabung di analisis mendalam kali ini. Tetap kritis, rajin-rajin bedah neraca keuangan, dan sampai jumpa di penjelasan analitis kita selanjutnya.